الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Trans Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Sebaiknya kau menghindar dariku. Kalau terlambat, kau akan menyesal. Tapi tidak ada gunanya menyesal, sebab kau tidak akan pernah hidup lagi. Mati di jalan kebenaran tak pernah kutakut. Jangankan kau sendiri, selusin orang seperti dirimu, aku tak pernah mundur. Demi Allah. Karena itulah aku bisa menuju ke surga dengan tenang. Hayo, antarlah aku ke surga dengan kekuatanmu. Demi Allah, aku tak akan pernah mundur kecuali kau mundur dari niat. Nyalimu cukup bagus, tapi itu satu kebodohan. Karena menghadapiku kau akan binasa. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa turut mewarnai kisah akbar ini. Kanda, kenapa ini terjadi, Kanda? Kenapa? Kenapa kau tinggalkan aku begitu cepat? Bibi, tak baik kepergiannya diantar dengan air mata dan kedukaan yang berlebihan. Tapi... Aku mengerti perasaan Bibi. Aku memahami kepedihan yang ada dalam jiwa Bibi. Kita semua tak memungkiri kenyataan ini. Aku bisa bayangkan kehilangan dan kekosongan itu. Tapi kematian Paman Abdullah janganlah diantar dengan tangisan yang berlebihan. Allah telah mengutus malaikat untuk menjemput Paman. Allah sayang pada Paman Abad. Maka itu Allah memanggilnya kembali. Kematian adalah sesuatu milik Allah. Setiap yang hidup akan mati. Antarlah kepergian Paman, suami Bibi dengan doa dan keikhlasan. Getar-getar manusia pilihan kali ini mengetengahkan kisah Abad bin Bishir. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transferama Avista Graha. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Dalam seri yang ketiga ini didukung oleh para pemain Chandra sebagai Abdullah bin Abdillah, Edi Dosa sebagai Abad bin Bishir, Siska sebagai Hisbah binti Ubay, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Abad bin Bishir menarik napas panjang. Ditatapnya Abdullah yang berdiri di depannya dengan mata merah dan rambut acak-acakan itu. Lalu dia berbalik memandang ke arah rumah besar yang mereka jadikan tempat berkumpul itu. Abad bin Bishir menggelengkan kepalanya, lalu dia memegang pundak Abdullah bin Abdillah. Mereka adalah sahabat kita. Sebaiknya kita ke sana saja. Kita lihat dulu. Nanti kita bicarakan semuanya. Kita harus mencari jalan keluarnya. Ayo, kita tunggu salaman. Tapi Abad, sudahlah. Aku mengerti perasaanmu. Ayo, sebentar saja. Kau saja yang ke sana. Aku sebaiknya pulang saja. Lagi pula aku masih ngantuk. Kau saja yang ke sana menemui mereka. Karena kalau aku ikut, bisa lama lagi. Kau sendiri saja, Abad. Dan kalau mereka menanyakan tentang aku, katakan saja kita tidak pernah bertemu. Tanpa menunggu jawaban dan kata-kata dari Abad bin Bishir, Abdullah melangkah dengan cepat meninggalkan sahabatnya. Abad bin Bishir hanya bisa menggelengkan kepala melihat kelakuan sahabatnya. Abdullah. Kelakuanmu semakin hari semakin aneh saja. Kau sudah pandai pula mengajari aku untuk berbohong. Ada-ada saja kau sahabat. Ya, tidak apalah. Biar aku sendiri saja yang melihat keadaan mereka. Serta arwah nenek moyang. Apa yang terjadi dengan mereka ini? Mereka tidur di atas muntah mereka masing-masing. Keadaan Salaman lebih parah. Dia tidak bisa aku mengutarakannya lewat kata-kata. Dia memang seorang pemabuk seperti yang dikatakan teman-teman, tapi bukan seorang peminum. Baru minum sedikit saja, dia sudah linglung. Sudah bicara semaunya, seenaknya sendiri. Salaman, kau memang seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Dia masih menggeletak tidak sadar. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Abdullah, bahwa aku tidak ada gunanya pergi kemari. Ya, sebaiknya aku tinggalkan saja tempat ini. Toh mereka juga tidak ada yang sadar akan kedatanganku ini. Benar, di sini tidak ada satupun perempuan. Biasanya mereka tidur di atas tubuh-tubuh temannya, tapi sekarang mereka tidak ada. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku hanya mendengar dari satu pihak. Ya, sebaiknya sekarang aku ke rumah Haidar bin Al-Hakim. Lalu setelah itu mengajaknya ke rumah Hisbah dan juga Zainah. Kurasa dari mulut mereka akan mendapat banyak berita. Sementara itu di kandang unta, Hisbah yang baru sadar dari tidurnya menjadi bingung karena sinar matahari telah begitu terik menghantam bumi. Perlahan perempuan itu menggeliat, lantas kemudian bangun. Dia duduk sebentar memandang ke kanan dan ke kiri. Syukurlah, kandang ini benar-benar tidak dipergunakan lagi.
Kalau tidak, aku pasti akan ketahuan oleh pemiliknya. Aku terlambat bangun. Matahari sudah cukup tinggi sekarang. Aku harus keluar dari sini, lalu pulang. Tapi aku tidak mungkin lewat sebelah sana. Karena kalau keluar lewat pintu depan, pasti yang punya kandang ini akan melihat aku. Nah, sebaiknya aku lewat sebelah sini saja dan langsung keluar. Memutar sedikit tidak apa-apa. Tapi aku sekarang berada di sebelah mana ya? Dan kandang kuda ini berada di mananya jalan? Kepalaku masih pusing untuk memikirkannya. Sebaiknya aku keluar saja dulu. Nanti setelah berada di luar, baru aku tahu aku sedang berada di mana. Hati-hati, Hisbah binti Ubay keluar dari kandang unta itu. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah merasa aman, dia langsung berlari di antara pohon-pohon yang ada di sekitar kandang unta itu. Dan tak lama kemudian, dia baru menemukan jalan. Selamat. Rupanya aku tadi malam begitu jauh kesasar sampai ke kandang onta itu. Pantas saja, selama ini aku tidak pernah melihat adanya kandang onta di sini. Letaknya sangat jauh dari jalan. Tempat yang cukup baik untuk tidur malam kalau pulang mabuk. Sekarang sebaiknya aku langsung ke sana saja. Oh iya, bagaimana dengan Zainah dan yang lainnya? Apakah tadi malam mereka pulang atau tidur di sana bersama yang lainnya? Tapi apa peduliku? Biar saja mereka di sana. Terserah apa yang mereka lakukan. Aku tidak peduli. Sekarang aku mau pulang, lalu mandi, lalu ke rumah Kasim. Aku akan ceritakan semuanya. Kalau dia tidak mau membelaku dan malah memarahiku, lebih baik dia aku tinggal saja. Untuk apa lagi dipertahankan laki-laki lemah seperti dia? Aku bisa dengan mudah mendapatkan laki-laki lain. Boleh kan kalau aku ingin bebas? Meskipun masih kelihatan langkahnya sempoyongan, Hisbah binti Ubay terus saja melangkah menuju ke rumahnya, menyusuri jalanan yang mulai terasa hangat. Perempuan itu tak menghiraukan keadaan di sekitarnya. Tapi ketika dia ingin berbelok ke jalan yang mengarah ke rumahnya, tiba-tiba dia mendengar suara memanggilnya. Hisbah menghentikan langkahnya dan menoleh mencari ke arah sumber suara yang memanggilnya. Hei, siapa yang memanggilku? Siapa? Hisbah, kenapa teriak-teriak? Hah? Ini aku di dekatmu. Kamu, Abad, kemana saja? Kau masih mabuk, Hisbah. Gayamu lucu sekali. Siapa yang mabuk? Kau atau aku? Lihat saja, aku segar begini dibilang mabuk. Lihatlah wajahmu itu, Hisbah. Rambutmu acak-acakan seperti orang gila. Dan ada rumput kering lagi. Lalu matamu merah, seperti mata burung pemakan bangkai. Lucu sekali kau ini. Dan jalanmu sempoyongan begitu. Dari mana kau? Dan tadi malam kau tidur di mana? Si keparat Salaman itu yang membuat aku seperti gembel begini. Salaman telah membuat aku tidur di kandang onta. Apa? Kau tidur di kandang onta? Jadi semalaman kau tidur bersama onta? Bukan tidur dengan onta. Jadi bagaimana? Kamu, Abad. Tadi malam aku tidak sadar. Kepalaku kan pusing. Lalu aku masuk ke dalam sebuah kandang onta. Tapi kandang itu sudah bersih. Tidak ada ontanya lagi. Aku tidak tahu kandang itu milik siapa. Nah, ketika aku bangun, matahari sudah tinggi. Baiklah. Sekarang kau kuantar pulang ya. Biar ada alasan untukmu kenapa kau tidak pulang tadi malam. Kau baik sekali, Abad. Kau tidak seperti Salaman. Laki-laki keparat itu. Aku muak padanya. Sudahlah, ayo. Apanya yang sudah? Tidak bisa, Abad. Dia itu memang keparat.
Kalau bisa, aku ingin sekali meremas-remas kepalanya dan menyuapinya dengan kotoran onta. Karena dia aku sampai tidur di kandang onta. Dengar Abad, suatu hari nanti aku akan membalas perbuatannya. Dia tidak saja akan tidur di kandang onta, tapi akan memakan kotoran onta. Sudahlah, sudah. Tidak baik marah-marah di jalan seperti ini. Nanti orang-orang itu akan menonton kita. Ayo, jalan, ayo. Kita pulang, ayo. Jadi kamu malu ya? Kita ini manusia, Hisda. Kita mesti punya rasa malu. Mabuk boleh, tapi di depan orang ramai, kalau perlu kita harus menyembunyikannya. Jangan terlalu menyolok. Kita boleh minum dan mabuk, tapi orang-orang kalau bisa, jangan mengetahui. Sudahlah, ayo jalan. Ayo. Aku akan mengantarmu. Ayo. Abad, kamu memang laki-laki yang baik. Pantas saja teman-teman menjulukimu sebagai Abad si Budiman. Kau memang penuh perhatian. Aku suka memiliki teman sepertimu. Tidak usah menolak. Kalau suatu saat kelak, aku ingin mengajak minum berdua saja. Sudahlah. Ayo sekarang pulang. Lihatlah, mulai banyak orang yang melirik kemari. Biar saja. Sudahlah, kau harus pulang. Kalau perlu tidur dulu biar agak segar, ya? Oh, kau mengantarku pulang, lantas menyuruh aku tidur. Lalu kau sendiri bagaimana? Aku, ya kalau tidak jalan-jalan ya pulang. Tidak. Kalau kau mengantar aku pulang, kau harus di rumahku. Aku tidak akan tidur. Tadi malam juga aku sudah puas tidur, meskipun di kandang onta. Yang kuperlukan adalah mandi. Lalu menemani kamu ngobrol. Bagaimana? Setuju? Iya, tapi... Kalau begitu, kau tidak perlu mengantar aku pulang. Biar aku pulang sendiri saja. Ya, baiklah. Aku akan mengantarmu dan menunggumu. Setelah itu, kita pergi ke rumah Zainah. Ke rumah Zainah? Iya. Kenapa mesti ke rumahnya? Ada apa? Sudahlah, jalanlah. Nanti di rumahmu baru aku ceritakan. Ya. Tidak baik cerita di sini. Lagi pula kau masih begitu. Bagaimana bisa menyimak ceritaku dengan baik? Ayo, jalan. Ayo. Abad kau ini ada-ada saja. Baiklah, ayo. Sekarang kelihatannya segar kan? Nah, sekarang penuhi janjimu ya. Aku sudah mandi dan sudah duduk di depanmu. Rumahku sepi, Abad. Ayahku kan belum pulang dari berdagang bersama kabilahnya. Sekarang ceritakanlah apa yang terjadi terhadap Zainah. Baik. Tadi sebelum bertemu dengan kamu, aku pergi ke rumah besar itu. Maksudku ingin melihat kalian. Tapi di jalan tidak jauh dari rumah itu aku bertemu dengan Abdullah bin Abdillah, pamannya Saikan bin Khalaf. Iya. Aku mendapat kabar tentang kejadian tadi malam, yaitu mengenai kau dan Salamat. Lalu apa hubungannya dengan Zainah? Ada. Menurut Abdullah, Zainah mengejar kepergianmu bersama teman-teman wanita lainnya karena mereka mengkhawatirkan dirimu, dan mereka tidak kembali lagi ke rumah yang besar itu. Mereka tidak kembali lagi ke rumah besar itu. Ya. Lalu kemana? Entah, tidak ada yang tahu. Aku semula tidak percaya,
Ketika Abdullah pulang karena ku ajak tidak mau, aku lalu ke rumah besar itu sendiri. Aku hanya menemui sahabat. Ya, sahabat-sahabat kita sedang tidur pulas, tanpa seorang pun sahabat wanita. Itu menandakan apa yang dikatakan Abdullah itu benar. Selain mereka yang tadi malam pergi mengejarmu, karena takut kau mendapat celaka, Haidar bin Al-Hakim juga pergi meninggalkan rumah itu. Maka itulah, aku ingin mengajakmu melihat keadaan Zainah. Apakah dia tadi malam langsung pulang ke rumahnya atau sama sepertimu, kesasar ke kandang onta? Kau mengejekku, Abad. Tapi demi Lata dan Uzza, aku mulai sekarang menyimpan dendam dan kebencian pada Salaman. Dan aku tidak akan pernah memaafkannya. Cukup sudah aku mengalah selama ini. Mau diperolokkan dan dicolek-coleknya lagi. Tapi mulai hari ini, dia telah menjadi musuhku. Sudahlah, tidak usah terlalu emosi. Tidak baik. Salaman sahabat kita. Kau dan aku serta yang lainnya telah mengenalnya begitu lama. Kurasa kau bisa mengerti dia, bukan? Tidak. Selama ini aku sudah begitu berusaha untuk mengerti dia. Tapi setiap kali kita berkumpul, selalu saja dia melemparkan kata-kata merendahkan aku. Itu semua dilakukan di depan Kasim, orang yang kucintai. Tapi tadi malam, dengan tanpa Kasim di sisiku, dia telah berkata berlebihan. Tapi kalau menurut keterangan Abdullah bin Abdillah, kau telah menyiramnya dengan khamr. Iya, itu semua aku lakukan karena aku telah terlalu muak padanya. Aku benci. Dan coba bayangkan, di saat dia mengejarku sambil melemparkan kata-kata keji, yang dikiranya bisa dia lakukan dengan mudah. Dan karena dia, aku terlantar tidur di kandang onta. Aku tidak akan bisa melupakan semuanya itu. Tanpa banyak komentar lagi, Hisbah binti Ubay berdiri dari duduknya, lalu berteriak ke arah budak yang sedang bekerja di ruang tengah. Budak perempuan yang juga memiliki wajah cantik itu mendekatinya. Hisbah menitipkan beberapa pesan pada budak itu, lantas berlari mengejar Abad yang sudah berada di teras rumahnya. Nah, apa yang akan mereka temukan di rumah Zainah? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini. Getar-getar manusia pilihan dalam kisah Abad bin Bishir pada seri berikutnya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa.